Ode Sharing bertanya, kalau sertifikat K3 itu persyaratannya apa aja dan berapa macam sih sertifikat K3? Nah, kalau teman-teman bertanya seperti ini, teman-teman lebih enaknya buka Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Teman-teman lebih enaknya buka www.mediatama.co.id. Nah, teman-teman akan bisa ngeliat tuh jenis-jenis sertifikasi K3. Mulai dari ahli K3 umum, ada ahli K3 konstruksi, ahli K3 kebakaran, ahli K3 listrik, angkat-angkut, dan semua sertifikasi-sertifikasi lain disesuaikan dengan pekerjaan atau bidang kerja teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman yang tadi bertanya ini Pak Ode Sharing tadi bertanya, Pak sertifikat apa yang cocok buat saya nih, misalkan fresh graduate. Saran saya ikut yang ahli K3 umum bagi teman-teman yang pendidikannya minimal D3. Tapi kalau teman-teman pendidikannya SMA atau SMK, ikut yang ahli K3 ahli K3 muda versinya BNSP. Ada di websitenya Mediatama ya. Ada voucher juga nih, teman-teman semua bisa gunakan voucher tersebut. Satu kali pelatihan bisa langsung dapat 2 sertifikat, Kemenaker ataupun BNSP. Ada yang bertanya, Fayeradi, mau nanya Bang, apakah jika ada pengendalian rekayasa teknik dalam sebuah kasus, apakah harus ada pengendalian administrasi dan APD-nya juga? Kasus ya, bukan kasus sih, misalkan ada sebuah resiko. Contoh misalkan, ada resiko kebisingan ya. Resikonya terpapar kebisingan bisa mengakibatkan kerugiannya adalah berkurangnya fungsi pendengaran ya. Sumber bahaya adalah kebisingan. Nah, sumber bahaya kebisingan ini dari sebuah genset. Nah, kalau misalkan genset ini kita tutup nih ya dengan rekayasa engineering dengan menggunakan peredam ya. Apakah cukup dengan menggunakan peredam itu? Nah, peredam tadi adalah rekayasa teknik ya. Masih kurang. Contoh apa? Misalkan orang mau masuk ke area genset tadi, orang butuh yang namanya sertifikat atau operatornya harus punya sertifikat genset. Belum lagi ada lagi pengukuran lingkungan kerja, berapa tingkat kebisingan yang ada di sana. Belum lagi rambu-rambu. Ya, itu administrasi semua ya. Rambu-rambu, silo ya atau SIA orang bilangnya ya, atau surat keterangan memenuhi persyaratan K3 atau suket ya, terus JSA, work permit. Nah, itu semua administrasi loh. Jadi nggak cukup hanya rekayasa engineering selesai, enggak. Jadi wajib ada administrasinya juga ya. Terus apa lagi Pak? APD wajib juga ketika orang masuk ke ruangan genset yang mana genset tersebut melebihi tingkat desibelnya 85 desibel, misalkan dia harus kerja 8 jam gitu ya, itu wajib harus menggunakan earplug atau earmuff ya, tapi harus diukur dulu berapa tingkat kebisingannya. Nah, jadi kesimpulannya kayak gimana? Tergantung dari kasusnya, tergantung dari risikonya ya. Apakah ada Pak tanpa administrasi sama APD? Ada, tapi jarang banget ya. Pasti harus diikuti dengan rekayasa engineering, harus diikuti dengan administrasi dan APD. Contoh yang kedua, kasus yang kedua misalkan ada sumber bahaya bekerja di ketinggian, resikonya jatuh dari ketinggian ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan rekayasa engineering dengan memasang handrail, guardrail atau safety net, safety deck, nggak cukup. Kenapa? Karena kalau orang kerja di ketinggian itu dibutuhkan ada namanya sertifikasi TKBT atau TKPK. Belum lagi harus ada rambu-rambu, awas jatuh dari ketinggian kayak gitu. Atau misalkan harus ada JSA, work permit dan lain sebagainya. Itu perlu loh untuk yang administrasi. Baru terakhir menggunakan APD atau body harness. Jadi ada tapi jarang ya teman-teman semua ya. Jadi harus ada rekayasa engineering dilengkapi dengan administrasi dan APD. Yang berikutnya dari MAN 1737. Safety goggles untuk riding motor sehari-hari yang warna bening apa ya Om? Yang anti pecah. Dan bisa juga melindungi mata ketika kerja tukang dikit-dikit ngebor, nyemen mesin bro. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan safety goggles ya, pastikan safety goggles tersebut disesuaikan dengan risiko yang ada di tempat kerja tersebut. Karena banyak jenisnya, ada yang
clear warna putih bening kayak gitu, ada yang warna hitam misalkan untuk outdoor, yang bening untuk yang indoor, atau untuk juga misalkan mengebor ada potensi risiko dari debu. Itu beda-beda loh ya, safety goggles, safety glasses ya, mengenai warnanya, belum lagi pada saat ngelas itu beda-beda. Jadi kalau teman-teman, Pak, safety goggles apa yang harus cocok buat ini, ya harus disesuaikan dulu dengan tingkat risiko apa yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi nggak bisa satu goggles bisa dipakai semuanya, jarang banget tuh ya. Oke, semoga membantu. Salam safety.